Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Raul Fadilon pada mata kuliah Embriologi dan Perkembangan Hewan. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang perkembangan pasca embrionik hewan. Apa itu perkembangan pasca embrionik hewan? Jadi, pasca embrionik merupakan fase di mana hewan telah mengalami atau telah melewati fase embrio. Pasca embrionik dapat berupa morfogenesis, dapat berupa metamorfosis, dan regenerasi. Pasca embrionik ini ditandai dengan kelahiran dari hewan. Perkembangan pasca embrionik, pada video ini saya akan menjelaskan yang pertama regenerasi pada planaria, yang kedua embriogenesis pada Pisces, dan yang ketiga embriologi sea urchin, dan yang keempat regenerasi pada berudu katak. Yang pertama mengenai regenerasi pada planaria, saya mengambil sebuah jurnal dengan judul Kemampuan Regenerasi Planaria dari Perairan Lereng Gunung Slamet, Baturaden, Banyumas pada berbagai perbedaan ukuran tubuh. Pendahuluan, pada jurnal ini, sekelompok peneliti dari Universitas Jenderal Sudirman ingin meneliti kemampuan regenerasi planaria yang diambil dari perairan lereng Gunung Slamet, Baturaden, Banyumas. Nah, penelitian ini dilaksanakan oleh Palupi ES dan kawan-kawannya pada tahun 2017. Jurnal penelitian ini telah diterbitkan pada Jurnal Seminar Nasional Biodiversitas, volume 6, nomor 3, halaman 44-47. Nah, si peneliti ini memiliki masalah atau latar belakang dari penelitian, yaitu belum adanya informasi mengenai regenerasi pada planaria yang diambil dari perairan Telaga Sunyi pada lereng Gunung Slamet, Baturaden. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengevaluasi pengaruh perbedaan ukuran tubuh terhadap kemampuan regenerasi pada planaria. Landasan teorinya, pertama adalah planaria. Planaria termasuk dalam filum Platyhelminthes yang memiliki kemampuan meregenerasi bagian tubuh yang hilang ataupun rusak melalui pembentukan blastema. Planaria ini merupakan hewan yang sangat potensial sebagai hewan model penelitian stem cell karena memiliki beberapa keuntungan, yaitu planaria memiliki sekelompok besar dari stem cell berupa neoblast dalam seluruh rentang hidupnya. Selain itu, stem cell pada planaria secara kolektif bersifat totipotensi, di mana stem cell planaria dapat secara terus-menerus melakukan self-renewal dan berdiferensiasi menjadi jenis sel yang berbeda-beda. Di sisi lain, stem cell tersebut merupakan sel proliferatif, satu-satunya sementara yang lain merupakan sel pasca mitotik. Nah, bagaimana mekanisme regenerasi pada planaria? Mekanisme regenerasi planaria ini didukung oleh pembentukan jaringan blastema serta melalui remodeling jaringan yang telah ada sebelumnya. Kemudian proses remodeling jaringan melalui tersedianya neoblast, yaitu sel yang belum terdiferensiasi, yang tersebar di seluruh bagian tubuh planaria. Selanjutnya, neoblast ini akan bermigrasi menuju daerah luka untuk memulai regenerasi yang diawali dengan proliferasi neoblast untuk membentuk blastema. Nah, si blastema tersebut akan berdiferensiasi membentuk sel dan jaringan yang rusak atau hilang akibat luka atau amputasi. Nah, jaringan blastema pada planaria yang diperoleh dari perairan lereng Gunung Slamet merupakan bagian tubuh yang baru terbentuk setelah amputasi dan memiliki struktur yang lunak dan transparan. Kemudian, kemampuan regenerasi planaria ini dipicu oleh adanya stimulus berupa luka yang diikuti proses kontraksi otot pada sekitar luka guna minimal area pada permukaan bagian yang terluka. Jaringan otot planaria ini tersusun dari muskulus sirkuler, muskulus longitudinal, dan muskulus oblikus yang tersebar pada bagian dalam jaringan epitelial. Pada saat terjadi luka,
Rhabdite, sel yang tersebar di antara sel epitel berperan penting dalam menghasilkan mukus untuk menutup permukaan luka dan diduga memiliki peranan penting dalam sistem imun. Jadi ada beberapa sel yang berperan dalam regenerasi ini, yaitu sel neoblast dan rhabdite cell yang kemudian akan membentuk blastema pada permukaan yang mengalami luka atau amputasi. Nah, metodologi penelitian ini adalah bahan yang digunakan tentu meliputi planaria dari perairan Telaga Sunyi pada lereng Gunung Slamet, Baturaden, Banyumas yang diperoleh pada bulan Maret 2016. Kemudian ada Hepar ayam, Boycun, kemudian label kertas label, objek glass, cover glass, dan botol sampel. Sedangkan alat yang digunakan meliputi mikroskop cahaya, mikrometer, dan kamera digital. Penelitian ini menggunakan metode eksperimental dengan rancangan acak lengkap dengan 3 kelompok perlakuan. Perlakuan meliputi perbedaan ukuran tubuh dengan kategori kecil, sedang, dan besar, dengan 5 kali ulangan pada setiap perlakuan. Untuk prosedur penelitiannya, pertama planaria diamputasi pada bagian yang sama, yaitu anterior paring, dan dipelihara dalam petri dish selama 20 hari pasca amputasi dengan suhu 22-24 derajat Celcius. Kemudian data pertambahan panjang diambil pada hari ke 0, 4, 8, 12, dan 16 sampai ke 20, sehingga total planaria yang ditemukan adalah 90 ekor. Setiap 2 hari, planaria diberi makan berupa hati ayam segar. Kemudian planaria yang telah diukur difiksasi menggunakan Boyd pin selama 24 jam untuk memudahkan pengukuran jaringan regenerat serta membuat preparat histologis. Kemudian data kuantitatif dianalisis menggunakan ANOVA dan data perkembangan jaringan regenerat dianalisis menggunakan analisis deskriptif. Ini adalah hasil penelitiannya. Tabel 1 merupakan rata pertambahan panjang jaringan regenerat dalam mikrometer pada hari kedua sampai dengan hari ke-10 antar kelompok perlakuan. Ini ya contohnya. Mulai dari A yang kecil, kemudian sedang, dan C yang besar. Ini pada hari ke-0 ini 0 ya pertambahannya. Kemudian pada hari keempat itu 206, 295, dan 295 untuk yang sedang dan besar. Ini merupakan grafik pertambahan panjang jaringan regenerat planaria yang teramputasi bagian anterior paring pada 3 kelompok perlakuan. Ini pertambahannya semakin lama semakin panjang ya. Nah, ini merupakan data gambar jaringan regenerat planaria antar perlakuan pengamatan hari keempat pasca amputasi. Ini ada BL, ini blastema ya. Ini BL blastema, ini juga BL blastema. Dan ES, ini ES spot, ini blastema ya. Nah, hasil dan pembahasannya adalah planaria ini memiliki kemampuan regenerasi yang tinggi ditunjukkan oleh perkembangan jaringan regenerat pada semua kelompok perlakuan ukuran tubuh. Jadi, maupun planaria ukuran kecil, ukuran sedang, maupun ukuran besar ini tetap dapat melakukan namanya regenerasi. Namun, meskipun demikian, panjang jaringan regenerat menunjukkan perbedaan di antara kelompok perlakuan. Perbedaan panjang jaringan regenerat ini disajikan pada tabel 1 ya. Nah, grafik pertambahan panjang jaringan regenerat disajikan pada gambar 1 tadi yang menunjukkan bahwa jaringan regenerat pada planaria yang teramputasi pada ukuran tubuh paling besar. Jadi yang ukuran tubuh paling besar yaitu 22 mm adalah yang terpanjang dibandingkan dengan kelompok yang lain. Sedangkan planaria dengan ukuran tubuh terkecil memberikan hasil panjang jaringan regenerat yang terkecil. Jadi pada penelitian ini, planaria yang berukuran besar atau yang C, variabel C tadi, ini memberikan pertumbuhan blastema yang lebih besar atau regenerat yang lebih besar atau lebih panjang ya. Kemudian yang planaria dengan ukuran tubuh terkecil itu memberikan respon pertumbuhan jaringan regeneratnya yang lebih kecil. Pembentukan blastema pada regenerasi planaria disajikan pada gambar berikut. Jadi ini ya.
Ini merupakan gambar dari proses regenerasi dari planaria yang diamputasi. Nah, pada gambar ini, di samping ini, menunjukkan terbentuknya kuncup regenerasi atau blastema. Kemudian gambar 3 dan 4 memperlihatkan telah terbentuknya A-spot, namun jaringan blastema tampak lebih transparan pada gambar 3. Jadi pada hari ke-12 setelah amputasi ini telah terbentuk adanya A-spot. Kemudian sedangkan pada pengamatan jaringan blastema pada hari ke-8 pasca amputasi ini jaringan blastemanya lebih transparan. Kemudian kesimpulan, hasil penelitian menunjukkan bahwa kemampuan regenerasi planaria ini dipengaruhi oleh ukuran tubuh. Hal tersebut dibuktikan dengan perkembangan jaringan regenerat yang lebih cepat pada planaria kelompok kategori besar dibandingkan kelompok lainnya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa aktivitas regenerasi planaria meningkat dengan semakin besar ukuran tubuh planaria yang teramputasi. Itu ya kesimpulan dan hasil penelitian ini. Oke, yang selanjutnya kita akan membahas tentang embriogenesis pada ikan gupi, Pusilia reticulata. Ini saya ambil dari riset artikel yang Jurnal Developmental Dynamics 235 halaman 217 sampai 262 yang diterbitkan pada tahun 2006 ya. Ini ditulis oleh Martin Ulrike, kemudian Detlef Weigel, dan Christine Reyer. Oke, nah di sini merupakan proses dari perkembangan iscas ya. Secara umum di sini saya mengambil hewan model ikan gapi ya. Nah di sini kita bisa lihat pada gambar A ini merupakan immature ovum atau ovum yang belum matang. Kemudian yang B ini adalah mature ovum atau ovum yang sudah matang. Kemudian ovum yang sudah matang ini dilakukan fertilisasi sehingga dihasilkan gambar C. Ini merupakan zigot yang telah memiliki blastodis ya. Lempengan blastodis atau blastoderm yang di dalamnya ini ada embrio ya. Kemudian di sini adalah shield. Gambar D ini embrio yang telah memiliki shield. Kemudian yang E ini adalah embrio yang sudah memiliki optic cup atau kuncup mata ya, bakal pembentukan mata. Kemudian yang F ini embrio terus berkembang, kemudian matanya terus berkembang. Kemudian ini terus ya, semakin lama semakin berkembang matanya. Kemudian ini yang H ini adalah matanya sudah berkembang dan sudah terbentuk, ada bagian kepala, ekor, kemudian tulang belakangnya sudah terbentuk dan terus menerus berkembang. Kemudian ini kita bisa lihat ikannya sudah terbentuk sempurna. Yang bagian ini merupakan bagian dari pasca embrionik. Ikannya sudah dilahirkan ya. Dimana di sini sudah terbentuk mata dengan sempurna, jantungnya sudah terbentuk, kemudian ada siripnya sudah terbentuk. Kemudian dia dari melengkung lama-kelamaan dia akan lurus ya. Bentuk tubuhnya dari melengkung, kemudian lama-kelamaan akan lurus. Nah, di sini sudah yang terakhir ini gambarnya sudah terbentuk ikan yang sudah sempurna ya. Oke, ini juga ya. Jadi di sini merupakan perkembangan dari blastodis, kemudian melihat perkembangan dari shield dan perkembangan dari optic cup ya. Ini terus ya. Yang A sampai E ini adalah after explanation. Yang B hari pertama, kemudian yang C hari kedua, yang D ini hari ketiga, dan yang E ini hari keempat. Dengan tinjauan berupa perkembangan blastodis. Kemudian ini juga meninjau perkembangan dari shieldnya, dan yang bagian baris ini meninjau tentang perkembangan optic cup-nya.
Ini perkembangan dari embrio ini secara lengkap ya, mulai dari A sampai ke D20U ya. Di sini kita dapat lihat bagaimana embrio ini berkembang ya. Yang nampak jelas itu adanya perkembangan dari organ matanya. Oke, yang selanjutnya kita akan membahas tentang perkembangan pasca embrionik pada sea urchin. Di sini saya mengambil jurnal dengan judul Molecular Aspect of Biomineralization of the Echinodermata Endoskeleton. Ini telah diterbitkan di jurnal Chemical Review tahun 2008, nomor 108, halaman 4463 sampai 4474. Ditulis oleh Christopher E. Killian dan Fred Howell. Mereka ini berasal dari Department of Molecular and Cell Biology dari University California. Kemudian selanjutnya, nah ini adalah perkembangan embrio pada sea urchin ya. Seperti embrio sebagaimana biasanya, itu pertama dimulai dengan telur, kemudian terjadi fertilisasi, membentuk zigot, kemudian zigot akan membelah menjadi 2 sel, 4 sel, 8 sel, dan 16 sel. Nah, jadi gambar 2 ini merupakan diagram of spicula formasi. Jadi bagaimana pembentukan spicula pada embrio sea urchin ini. Jadi diagram ini menggambarkan stadium suksesif dari perkembangan endoskeletal dari spicula sea urchin. Kemudian ini adalah perkembangan selanjutnya. Jadi sel itu tadi berkembang menjadi morula, yaitu berupa 32 sel. Kemudian berkembang menjadi blastula dan gastrula, dan terakhir menghasilkan bentuk prisma ya. Pada saat gastrula ini, di sini kita bisa melihat adanya primitive gut ya. Di sini ada primitive gut, dan embrio ini semakin lama semakin mengeras, dan akhirnya pada saat fase prisma ini dia sudah memiliki spicula. Jadi terjadi pengerasan atau biomineralisasi tubuh dari sea urchin ini. Kan kita tahu bahwa bulu babi itu kan memiliki cangkang ya, skeleton atau endoskeleton ya, cangkang yang keras berupa mineral. Jadi ini pembentukan spicula ini terjadi pada saat stadium prisma ya. Ini kita melihatnya dengan cara melihat adanya calcareous spicula. Kemudian ini adalah perkembangan pasca embrio pada sea urchin. Jadi prisma itu tadi akan terus berkembang menjadi Pluteus muda, dan akhirnya membentuk Pluteus yang dewasa. Di sini sudah sempurna ya. Jadi bagian ini keras, ini terjadi biomineralisasi yang keras di sini kulitnya. Di sini ada tersusun dari spikula-spikula. Jadi dia terjadi kalsifikasi spikula. Nah, selanjutnya adalah regenerasi pada berudu katak. Jadi regenerasi ini tadi merupakan proses pembentukan bagian tubuh yang hilang melalui beberapa proses pertumbuhan dan morfogenesis yang berasal dari tudung regenerasi atau budnya. Kemudian regenerasi tidak sama dengan pertumbuhan dan perkembangan embrionik. Umumnya regenerasi terjadi pada hewan dewasa saja. Nah, jadi regenerasi ini menurut Browder tahun 1994 melalui 2 mekanisme utama. Yang pertama bisa melalui regenerasi morfolaksisi dan regenerasi epimorfis.
Untuk regenerasi secara morfolaksisi ini, itu proses perbaikan jaringannya melibatkan reorganisasi bagian tubuh yang masih tersisa atau jaringan lama. Sedangkan regenerasi secara epimorfosis ini merupakan rekonstruksi bagian yang hilang melalui proliferasi dan diferensiasi jaringan baru dari permukaan luka. Adanya regenerasi pada hewan dewasa menandakan bahwa morfogenesis masih tetap ada setelah periode embrio. Oke, yang mempengaruhi regenerasi itu bisa temperatur, kemudian ada sistem syaraf, kemudian ada apical epidermal cup, dan tentunya hormon. Untuk hormonnya ini misalnya epidermal growth factor (EGF), kemudian ada hormon vascular endothelial growth factor (VEGF). Ini mensintesis amniogenesis, kemudian transformating growth factor (TGF). Ini menstimulus fibrogenesis, dan platelet derived growth factor (PDGF). Ini menstimulus terjadinya migrasi dan proliferasi fibroblast otot polos dan monosit. Ini adalah kemungkinan asal-usul dari blastema. Jadi ada teori mengenai kemungkinan blastema itu terbentuk. Yang pertama, bisa jadi blastema itu berasal dari muscle cell atau sel otot yang didiferensiasi menjadi blastema, menjadi sel blastema, kemudian berdiferensiasi lagi menjadi muscle cell. Atau muscle cell ini bisa berdiferensiasi menjadi blastema, kemudian berdiferensiasi menjadi connective tissue, kemudian kartilago, sel tulang, dan sel otot tentunya. Atau blastema ini berasal dari local surf cell yang nantinya beregenerasi menjadi connective tissue, kartilago, sel tulang, dan muscle cell. Jadi local surf cell ini adalah sel cadangan ya. Mekanismenya bagaimana? Pertama, sel epidermis selalu mengarah ke arah daerah distal ya. Kemudian ektoderm proksimal berproliferasi dan migrasi daerah luka sehingga terbentuk tulung apikal ektoderm. Kemudian epidermis tadi menyebar ke daerah luka dan menutup permukaan luka. Kemudian epidermis mulai menonjol adanya akumulasi massa sel di bawah epidermis dan aktif berproliferasi. Sel ini disebut blastema atau terus regenerasi. Ini ya adalah mekanisme dasar dari regenerasi. Misalnya kita ambil ekor kecebong gitu, kemudian kita potong, kita amputasi. Ini akan rusak ya. Maka di sini di dalamnya ini ada inner tissue mesenchyme. Kemudian yang bagian merah ini adalah pre-exciting tissue provide polarity cusp. Kemudian ini ekor ini akan terjadi remodeling, kemudian aktivasi dan proliferasi stem cell, kemudian terjadi diferensiasi or transdiferensiasi. Kemudian terjadi determinasi, diferensiasi, dan dibentuk jaringan yang seperti semula. Ini ya tabel perubahan metamorfosis pada anura. Ini misalnya kita ambil satu contoh alat gerak pada saat larva atau kecebong. Ini dia hidup di akuatik, tentunya memiliki alat gerak berupa sirip ekor. Kalau di daratan dia memiliki kaki atau tetrapoda. Kemudian sistem pernapasannya pada saat kecebong itu insang dan kulit, saat dewasa itu kulit dan paru-paru. Kemudian pada saat misalnya kemudian integumen misalnya. Pada saat larva itu tipis, epidermis bilayar dengan dermis yang tipis, tidak ada kelenjar lendir atau kelenjar granular. Sedangkan pada saat jadi katak, epidermis
nya berupa epidermis, squamosa berlapis dengan keratin, terdapat kelenjar yang mampu mensekresikan lendir antimikroba. Jadi ada perubahan yang sangat ekstrim ya. Dan ini adalah beberapa mekanisme pada regenerasi pada hewan ya. Mulai dari ikan, kemudian ada katak, reptil, dan terakhir mamalia. Ini adalah mekanisme regenerasi pada ekor Canopus ya. Jadi di sini ada yang berperan, ada FGF, kemudian delta TGF, dan lain sebagainya ya. Ini di contohnya ini dipotong bagian ekor dan bagian tungkainya dipotong. Ya, proses regenerasi dari ekor kecebong. Pada saat pertama itu terjadi respon inflamatori ya. 1 menit pasca amputasi itu terjadi sampai 3 hari pasca amputasi itu terjadi respon inflamatori. Kemudian 36 hari pasca amputasi itu terjadi pembelahan sel division. Kemudian 72 hari pasca amputasi terjadi neuronal tisu, pembentukan dari jaringan jaringan syaraf ya pada 72 hari setelah amputasi. Kemudian vaskular tisu ini berkembang 72 hari setelah amputasi, dan terakhir 96 hari pasca amputasi ini terbentuk muskular tisu.